Kemarin gue sama si Aldo delay lumayan 1-2 detik. Udah nonton iya. podcastnya belum kemarin? Gue nonton tuh, delay. Udah nonton. Chandra udah nonton? Oh, Delay, Chandra gue delay. belum kasih Boleh, linknya. Ntar gue boleh. kasih. Delay lumayan ya kemarin ya? Belum. Delay. Lu ngomong apa tapi lu lu diem, Cok. Oke, jadi disclaimer dulu. Zoom kali ini Discord apa podcast kita nggak ada edit dari awal sampai akhir, semuanya spontan ya. Ini gak ada settingan nih. Alek, saya gak ada settingan ya. Chandra gak ada settingan ya. Sebelumnya kita belum ada pertemuan, kita nggak ada ngobrol. Bener ya? Oke. Betul sekali. Jadi biar kalau ini udah mulai podcast belum sih? Belum kan? Ya. Wah, nggak bisa gitu. Gue nggak bisa kasih tahu. Kita ngobrol aja biasa, cuy. Oh. Jadi kalau misalnya nanti ada yang DC. Nah, biasanya kalau podcast kan ini kan, Chan, ada pembukanya dulu kan, Chan ya. Jadi kita buka di sini. Tapi kalau di sini nggak ada. Di sini langsung ngomong, baca. Karena gitu. Di sini langsung ngomong aja. Nggak ada intro-introan. Orang-orang udah tahu. Orang-orang udah tahu gue. Orang-orang udah tahu gue. Kalau Mas Botak trituan dulu kalau Mas Botak. Emang ya, Chan, si itu kan ini orangnya kayaknya nggak ada approach, nggak ada ini lagi ya, nggak ada approach lagi, langsung hajar ya. Langsung straight to the point. Langsung tancap. Masuk. Jadi podcastnya gitu, ini dari awal lu masuk sampai nanti abis tuh nggak ada cut-cutan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang DC, biar rakyat yang menilai. Mungkin dia nggak bisa jawab, mungkin dia takut buat ngomong. Oke, disclaimer dulu nih ya buat teman-teman yang nonton podcast ya. Jadi sinyal gua terkenal kalau pakai Zoom tuh jelek. Nah, apalagi kalau on cam. Jadi biasanya, iya beneran. Signal nih, kalau jelek tuh ya lu ingat lah, Be. Pas LK sendiri, lu ingat kan? Gua udah di Zoom sendiri nih, udah jadi mentor dari kelompok lu nih, kelompok ayam. Tapi DC-nya nggak tahu berapa kali dah gue sampai bingung. Sampai gue akhirnya nyerah kan, gue pakai HP aja nyerah gitu, pakai HP. Zoom tuh ya. Cuma mostly belakangan ini setelah gue reinstall berkali-kali, kayak 3-4-5 kali lah adalah. Zoom doang ya? Teams enggak ya? Kurang lebih sekarang bisa. Teams enggak ya? Zoom doang ya? Teams enggak kenapa-napa sih. Gue juga bingung sih kenapa. Wah, konspirasi tuh. Bukan karena lu pengen cabut aja ya? Waduh, ngapain kita cabut-cabut, Bos? Ya kali aja lu gak bisa jawab. Kayak kemarin Alka tiba-tiba hilang tuh. Lama kita gak ketemu ya semuanya. Lama ya gak ketemu ya. Alek baru ketemu sih kita di IMA bulan apa? April ya? Maret-April ya? Belum lama kita ketemu. Pas LK tuh ya? Pas LK. Ada kayaknya setelah LK deh. Gak ada, setelah LK gue gak ke kampus. Ambil baju ini nih. Wih. Masih. Apa ada ini ya? Chan? Tes AC itu kayak lebih ini nih ya? Lebih sebelumnya lagi ya? Sebelum tes AC. Oh sebelumnya ya? Lupa sih. Belum. CNE gue nggak hadir. Yang bareng-bareng waktu lu. Oh iya, CNE lu nggak datang ya? CNE gue nggak hadir. Ya, gue tim belakang, tim online. Kalau lu kapan ya Chan kita terakhir ketemu ya? Pas LK ada nggak sih? Ambil LK nih? Enggak, gue salah ngisi form. Harusnya gue juga ambil, cuma gue salah isi form. Jadi yang terakhir kita ketemu berarti sebelum COVID. Sebelum COVID ya. Libur COVID ya. Sebelum libur COVID ya. Libur COVID. COVID bukan libur, Pak Bos. Sebelum online. COVID bukan libur, Pak Bos. Kalau COVID libur, mah siapa yang nggak bahagia, Pak Bos? Tidak tahu lulus aja gitu ya. Nggak ada kelas, nggak dapat, tiba-tiba lulus saya sarjana gitu. Itu lu kemarin kenapa kok baru ikut LK? Lu semester berapa? 3-4 lu IMA nggak sih? Ini lu tahu permasalahannya apa enggak nih? Oh. Aduh, apa mau open dulu ya? Kayaknya gue nggak tahu sih. Boleh kali. Kenapa tuh? Gue waktu periode gue IMASTA, pas masih jadi anggota Pengmas, gue kan sempat cuti. Nah, gue nggak bisa ngambil LK karena gue cuti, jadi gue ngambilnya sekarang. Itu. Jadi baru LK ya. Gua berarti ambil LK kemarin itu bukan buat bisa ngajuin jadi
calon ketua ya? Bukan ya? Enggak. Kita mau menuntaskan yang sudah ada. Soalnya kenapa? Yang belum selesai. Oh, itu berarti lo IMA tahun lalu ya? Itu berarti ketuanya siapa tuh? Julian ya? Julian ya? Oh. Iya benar, berarti ambil LK-nya sekarang. Berarti ambil LK bukan buat calonin sebagai biar bisa nyalonin ya? Bukan ya? Bukan dong. Oh, bukan. Oke. Berarti buat bukan buat sekedar nyari followers ya? Enggak dong, bukan. Gimana nih maksudnya nih? Bukan buat nyalonin buat cari followers Instagram, bukan ya? Mikir. Enggak sih, gue gak pernah kepikiran itu. Dan gue baru kepikiran pas lu ngomong. Kenapa nggak nyari ya, Chan ya? Iya, kenapa nggak nyari kalau gitu? Oh, jangan-jangan. Oh, sebenarnya Alex mau majuin ketua buat cari followers, bener gak, Alex? Enggak ya? Apa bener kayak gitu? Lu nyalonin sebagai ketua bukan buat followers? Masa kita nyari followers dengan cara jadi ketua gitu loh? Oh, kalau bukan cari followers mah beli aja dong pendekatan standar lu, gampang banget. Tapi kan kalau beli beda ininya, reach-nya kan beda. Apa? Ntar followersnya dihitung-hitung followersnya 10.000. likers gue juga nggak banyak. Followersnya 10.000, like-nya cuma 100, 200 kan banyak tuh yang kayak gitu. Iya, itu kan juga sekarang banyak. like udah bisa kelihatan juga kan. Iya, sekarang juga rata-rata kan and others kan, beberapa others. Tapi kan beberapa belum. Oke. Anyway, apa sih lu pengen jadi ketua tuh kenapa, like, emangnya? Kalau pengen jadi ketua ya, kenapa? Kalau gue sih emang dari awal ya, karena gue juga ini kan ibaratnya udah 2 periode lah gue ngerasain IMA kan. Banyak lah gue belajar. Periode pertama lu di mana? Periode pertama gue IMA juga, gue di anggota SDM, dan kebetulan ya sekarang gue dipercaya jadi kepala departemen SDM. Oke. Jadi baik banget lah pembelajaran yang gue dapat sama di IMA ya, mau dari segi departemen ataupun dari segi program kerja, itu kayak banyak lah yang gue bisa dapat. Contohnya ya dengan gue ikut organisasi kayak gini, banyak banget latihan time management yang gue bisa lakukan. Contohnya kayak gue harus ngadapin situasi di mana gue harus belajar sama kuliah-kuliahan gue dengan mata kuliah sipil yang terkenal tidak segampang itu, bukan? Nah, terus dibarengi juga sama departemen gue dan juga dengan kerjaan proker gue gitu. Jadi ya sangat melatih time management gue lah. Jadi terus lu ya, ibarat mau keluar dari comfort zone ya? Ya. Mau keluar dari zona nyaman ya, juga intinya ya. Tetap mau belajar lah, mau belajar lebih dan juga ibaratnya ya apa ya? Gue udah dapat banyak hal. Ini waktunya gue buat balas budi lah. Balas budi. Oke, Chan, kalau lu kenapa, Chan? Kalau gue ngerasa di IMA ini sekarang udah bagus gitu. Artinya di zamannya Homan ini semua mulai tertata, udah mulai perubahannya udah mulai kelihatan dari yang kayak segi IMA ke jurusan juga udah mulai bagus. Jadi maksud gue untuk menjadi ketua tuh melanjutkan apa yang sudah ada gitu. Kalau gue lebih melanjutkan yang udah ada gitu, daripada membawa perubahan. Terus lo periode pertama lo di mana? Di IPA. Apa tuh? Pengmas ya? Pengmas, gue anggota Pengmas dulu. Oh, terus keduanya lo di mana? Di BEM? DPM, di Komisi 5. Oh, DPM. Sekarang berarti DPM ya? Sebagai iya, apa sekarang tuh? masih DPM. Anggota juga. Anggota. Anggota apa tuh? Anggota Komisi 5, Litbang. Penelitian dan pengembangan. Oke. Lek, coba paparin visi misi lo, Lek. Spontan. Visi misi. Hafal gak nih? Kita lihat nih. Hafal gak ya? Oke, kalau visi misi gue sendiri, visi gue dulu ya. Visi gue ya untuk menjadikan IMASTA sebagai ikatan mahasiswa yang profesional berdasarkan asas keluargaan, serta mampu untuk mewadahi aspirasi dan juga minat seluruh mahasiswa teknik sipil Universitas Tarumanegara. Itu untuk visi gue. Lu cross check ya, Be? Lu buka HP ya? Gue baru buka. Gue juga belum baca masalahnya. Ini kita lagi Chan, lagi di apa? Lagi les bimbel, lagi di sekolah.
Bukan podcast ini. Aduh. No, nanti kalian bisa cek. Nanti kalian bisa cek ya guys ya di sini bener apa enggak ya. Bisa dicek ya. Benar banget tuh buat teman-teman yang nonton podcast, jangan lupa cek di Masta ya. Tonton juga video-video kampanye kita ya. Lanjut nih, misi ya. Lanjut. Oke, kalau misi gua yang pertama menjadikan Imasta yang semakin aktif baik dari internal maupun eksternal kampus, baik secara akademik maupun non-akademik. Terus yang kedua itu untuk menjalin relasi yang lebih baik lagi antara mahasiswa-mahasiswi, dosen, dan juga karyawan. Terus yang ketiga, untuk menjadikan Imasta itu sebagai organisasi yang memberikan pengalaman berkesan, dan juga Imasta itu dapat menjadi wadah pengembangan diri. Gitu, Be, untuk visi-misi gue. Apa yang menjadikan alasan lu, apa yang menjadikan visi-misi ini menjadi visi-misi lu? Kenapa alasannya? Oke, kalau alasannya sendiri ya, kalau dari gue pribadi ya, kan mungkin banyak lah gue dengar entah dari teman-teman seangkatan gue, entah dari beberapa senior gue, atau mungkin junior gue yang tahu dari pihak lain gitulah. Katanya Imasta tuh kekeluargaan banget, profesionalnya nggak ada katanya. Nah mungkin menurut gue pribadi, padahal yang gue merasakan di IMA, sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar. Kayak ibaratnya kekeluargaan itu memang pasti ada lah, karena kan kita memang disini kan suatu ikatan mahasiswa kan, dimana kita nih ibaratnya memang ibaratkan memang sebuah keluarga gitu. Tapi ya tetap aja kalau dalam hal pekerjaan seperti kayak di departemen ataupun di proker ya kita tetap profesional. Contohnya dengan adanya podcast ini kan bentuk profesionalitas dari bakat dan minat Imasta, bukan? Tidak, bukan. Jujur bukan. Ini adalah bentuk bukan, profesional dari seorang Gilbert, bukan dari bukan dari Banat. Banat tidak ada koordinasinya. Banat tidak ada ininya, tidak membantu sama sekali. Oke, berarti bisa jadi catatan gua dan juga Chandra nih buat periode depan ya. Bisa ya, makasih. Enggak usah. Ini gua aja sendiri, nggak apa-apa. Lumayan kok nyari exposure. Main belakang Imasta nih berarti ya? Belakang Imasta. Ini sebenarnya ada di payungnya Imasta. Ini Imasta, ini harusnya ada podcast di sini. Cuma dia agak geser ke sini. Nah, podcastnya di sini nih. Beda. Aduh. Udah dekat tetesan air ya? Iya, kelimpasan itu limpasan. Iya, halo Homan, kenapa? Ya? Kebetulan sambil call ini. Ada yang menyimpang. Iya, ada yang menyimpang nih. Nggak apa-apa, ini kalau mau gue yang pegang nanti nggak apa-apa, gue masih di sipil. Lumayan kan, buat ini dede-dede gemes ya. Aduh. Emang ini cara yang kita bilang, Chan. Bukan hanya approach, langsung masuk. Ya, gitu tuh. Langsung enggak, no rem-rem. Straight to the point ya. Emang straight to the point. Udah mantap lah. Nggak ada basa-basi ya, langsung ya? Iya, itu dia. Langsung aja lah. Chan, kalau lu Chan, visi-misi. Gimana? Visi-misi. Kalau visi gue itu mewujudkan Imasta sebagai lembaga yang berlandaskan kekeluargaan dan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Nggak lepas tuh ya mata ya? Nggak lepas ya? Lepas tuh. Matanya nengok terus begini ya? Dari tadi gue gitu, lu nggak lihat? Oh, nggak nyontek ya berarti ya? Bukan nyontek ya? Kirain kan. Misi lo? Kalau misi gue ada 2 nih. Yang pertama itu membangun sistem kerja yang solid dan profesional dan mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua itu menjaga dan meningkatkan sinergitas baik di internal maupun eksternal. Gue aja nggak bisa ngomongnya tuh. Sinergisitas. Gak apa-apa, itu kan semua spelling, gak apa-apa. Iya. Gue sampai sekarang tetap maknanya dapet lah ya, Be ya. Yang penting maknanya. Tunggu, kenapa lu yang jadi hostnya nih, di sini, Lek? Ya, sebenarnya kayak gue perlu bergabung ke ini nih, Imasta Podcast ini nih. Boleh. Jadi ada 2 host nih di sini nih. Sebenarnya sini juga ada beberapa host. Cuman itu gue bilang tadi, Banat itu tidak mendukung podcast ini. Banat itu menjadi beban di podcast. Itu cuma buat nama-nama yang prokernya si Aik doang kemarin. Si Aik gue chat, ayo podcast. Gak bisa gue, Be. Mau ngurir ya Tuhan.
Jadi Banat itu sebagai beban, bukan sebagai proker Halo Aik, IMA. lu diomongin nih. Halo Aik, lu diomongin nih. Aik aja belum nonton podcast yang kemarin, padahal udah gue kirim ke dia. Kurang ajar tuh orang. Memang beban banget ya. tuh. Kita hargai aja kesibukan orang masing-masing. Siapa tahu emang Aik dia semenjak pandemi ini dia dapat cuan lebih kan, kita nggak tahu kan. Boleh. Itu kita nggak tahu juga gitu. Jadi kita hargai aja lah kesibukan Aik lah. Boleh lah. Tapi Oke, balik lagi. Visi gue sama Alek kemarin tuh kita ngomong kayak mau ngebajak podcast ini. Waduh, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Kita mau mendirikan dynamic duo ya, Chan. Dynamic duo. Oke, lanjut dong. Ada lagi nggak? Udah ya tadi ya misi ya? Udah. Misi udah. 2. Alasannya apa lu mengambil visi misi ini buat lu nyalonin sebagai ketua IMA? Kalau untuk visi gue ngelihatnya kayak belum semua anak di IMA tuh namanya bakatnya. Maksudnya ada belum tergali. Jadi gue nanti mencoba untuk lebih menggali biar potensinya keluar gitu. Contohnya apa yang mau lu gali? Misalkan, nih Banat nih. Tuh Banat lagi yang kena kurang ajar. Ya pokoknya kayak misalkan orang yang nggak bisa Photoshop. Harusnya bisa Photoshop, cuma karena kurang pelatihan aja. Makanya harus dikasih pelatihan biar potensinya keluar gitu. Tapi kan Photoshop nggak kepake Chan di sipil. Photoshop emang nggak kepake, tapi kan itu bisa jadi soft skill di masa yang akan datang, ya nggak? Nggak juga sih. Lebih kepake etaps, bro. Mungkin bisa diganti. Kita ngomonginnya anggota IMASTA, kita ngomonginnya. Berarti anggota IMASTA. Bukan warga sipil ya? Ini ada perbelokan ini saya tidak suka ini. Ini lu kan lihat nih sumbernya dari sini, Corbusier Podcast harus dibelokkan. 5-4-3-2. Kalau untuk anggota IMASTA mungkin lebih ke teknis kayak ininya lah, potensi kayak bikin pelatih kayak gitu-gitu. AutoCAD itu kan juga salah satu untuk mengembangkan kalau untuk warga IMASTA gitu loh. Benar. Mungkin dengan adanya pelatihan itu, jadi warga sipil juga lebih jago lah dalam mengoperasikan software yang kayak gitu ya. Iya. Karena menurut gua kayak Photoshop tuh agak nggak penting sih sebenarnya kalau untuk di sipil, karena di YouTube banyak ininya. Ya nggak apa-apa untuk melatih. Kalau lu, ada nggak sih kepikiran bikin kayak gini nih? Soft skill gitu. Maksudnya kayak pelatihan soft skill. Iya, pelatihan gitu. Mungkin kalau di gua, karena kan emang pembawaan dari periode ini juga kayak ini kan kita sebutnya workshop ya. Workshopnya ini kan biasanya dilakukan sama departemen akademik kan. Nah menurut gua itu udah hal yang bagus lah. Jadi bahan buat di periode-periode selanjutnya juga. Jadi bakal kemungkinan ya ada workshop juga sama, tapi workshopnya ya seputar aplikasi-aplikasi atau software di teknik sipil. Seperti kayak yang kemarin udah pernah dilaksanain itu ada AutoCAD. AutoCAD itu kan kalau yang kita pakai mungkin di Gamtek itu kan buat denah segala macam lah. Terus nanti di Irbang, di rekayasa irigasi juga kita pakai kan. Kemarin tuh kalau di akademik dia, kalau gua nggak salah ingat, dia ngajarin 2 hal itu. Terus kayak kalau misalnya software-software yang mungkin sekarang kepake kan buat menunjang perkuliahan ya kayak Midas lah. Mungkin kalau yang kita dulu bilang ITEPS, mungkin itu workshop ya ibaratnya bukannya belum buat kasih, tapi kayak karena kan kita kan fokusnya ke penunjangan perkuliahan ya. Jadi menurut gue lebih penting yang Midas dulu sih dibanding ITEPS gitu. Tapi gue emang tahu ITEPS juga memang dipakai di perusahaan-perusahaan konstruksi zaman sekarang gitu. Emang dari dulu soalnya pakainya ITEPS kan. Ya mungkin Midas masih baru ya. Cuma ya kebetulan teknik sipil kita
bekerja sama dengan perusahaan Korea tersebut dan menggunakan Midas. Dan aplikasinya sungguh tidak jelas. Iya, betul sekali. Kacau, men. Itu Midas sama Ethos ya. Kalau Ethos di sini ya, Midas tuh di langit. Bukan di langit kepakainya. Susahnya tuh di langit. Bingung banget, susah banget. Sebenarnya mungkin bukan susah ya, mungkin karena tutorialnya masih dikit. Apalagi kita kalau di... Iya, benar-benar. Itu setuju. Kalau Ethos itu di YouTube banyak. Kalau gue udah kayak banding-banding sama temen gue yang di Unpar, kayak kalau dia bilang sebenarnya pakai Midas tuh lebih gampang karena dia bilang inputnya bisa langsung masif gitu kan. Iya, betul. Sementara kalau di ITEPS kan lo harus input satu kan. Jadi yang bikin wasting time-nya di situ kalau pakai ITEPS gitu. Jadi dia sendiri lebih prefer Midas gitu. Ya, cuman emang karena mungkin ya, menurut gue mungkin nih, pertama pelatihannya masih kurang. Nggak tahu pelatihannya, nggak tahu kita yang skip kelas terus atau gimana, gue juga kurang tahu. Cuman memang kalau dilihat dari recordingnya, menurut gue kurang apa ya, mungkin kurang mudah lah, kurang enak ngejelasinnya. Bukan ngejelasinnya, aduh salah ngomong. Jangan telepon siapa lagi? Telepon siapa Chan? Halo? Panario ya? Halo? Panario? Gak baik ini, skip kelas ini gak baik. Penyampaiannya. Oh. Kalau Ethos kan gampang, Ethos kan di YouTube banyak. Orang juga banyak yang pakai, kalau Midas masih dikit. Belum terbiasa aja mungkin. Nanti mungkin adaptasi dari Ethos ke Midas juga. Karena gue liat di YouTube, biasa orang pakai Midas tuh nggak sampai akhir tutorialnya, jadi agak bingung sih. Sangat membagongkan ya. Iya, kalau kayak kita juga di prodi kita kemarin sih kan gue kebetulan baru ambil perancangan konstruksi kan kemarin kan. Bareng ya kita ya, Be ya? Enggak. Oh enggak ya? Udah. Nggak tahu gue. Oh udah ya? Bukan anak pindahan ya? Apa? Saya tidak dengar. Aduh, saya tidak dengar. Kalau menurut gue pribadi sih Midas ini ya kalau yang dijelasin sama perkuliahan kita ya sekedar buat mengerjakan tugas-tugas kita doang gitu. Sementara kan sebenarnya kita pakai kan nggak cuma sampai situ gitu. Contohnya mungkin gue ambil contoh di rekayasa gempa. Waktu almarhum Pak Hadi masih mengajar, kan gue kebetulan ngambil kelasnya. Memang gue udah pakai Midas dulu aja di sebelum PK jatuhnya. Nah tapi menurut gue tingkat kesulitan Midas yang dipakai di rekayasa gempa dibanding PK itu jauh lebih rumit rekayasa gempa karena sampai tulangannya sekalipun dipakai gitu di situ dimasukin. Cuma kalau di Midas PK kan dia cuma sampai modeling saja kan. Mungkin gitu sih. Ya benar tadi kata lu yang tadi sih masalah pengajaran itu. Wih, kok jadi ngajar? Lu jadi salahin yang ngajar? Enggak, maksudnya kan lu bilang tadi kan masalah penyampaian dari pengajar, bener dong? Yang menyampaikan pengajar dong. Penyampaian, bukan salah yang ngajar. Lu lebih nyerang yang ngajar sih, Lek, kalau gue lihat. Loh, kan gini. Penyampaian disampaikan oleh seorang pengajar. Telepon dari Pak Aryo. Halo, Pak. Dosen mulai. Oke. Gimana? Lanjut. Dosen mulai dibawa. Kita jangan bahas ini lagi lah. Midas ini udah cukup. Sebenarnya kita di podcast hari ini gue nggak mau bahas terlalu spesifik tentang visi misi kalian lah. Karena visi misi nanti bisa bahas di ad hoc. Jadi mungkin teman-teman yang udah nonton ini duluan sebelum ad hoc, ini buat kenalan aja sama calon ketuanya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan di ad hoc bisa langsung ditanyain, nggak bingung. Benar nggak? Iya, ini sebagai clue aja dulu. Clue kecil. Ini ngobrol aja kita. Benar. Tak kenal maka tak sayang. Tapi disclaimer juga ya. Ntar takutnya di ad hoc kita udah paparin apa yang kita bawa dan segala macam. Ntar pertanyaannya dibilang, iya kemarin di podcast tuh. Ya kalau kita lupa mohon maaf gitu ya. Mohon maaf nih. Namanya kita kan juga manusia. Ingatan kita short term memory banget ya. Apakah itu bentuk ketidakkonsistenan? Apakah itu bentuk ketidakkonsistensian konsistenan seorang ketua? Ibaratnya kan gini. Banyak yang kita omongin lah di sini kan. Kita kan nggak mungkin durasi omongan kita kayak sekedar apa salam kan. Woi GB, woi Chandra gitu kan nggak begitu kan.
Kalau kayak gitu doang gue inget, oh iya tadi gue sapa lu orang nih di Zoom, oh gitu, itu mah gue inget gitu. Ya kan masalahnya obrolan kita kan banyak gitu. Kayak tanya visi misi, tiba-tiba sampai midas, gue juga gak ngerti cara gimana. Ngomong-ngomong nih, sebenarnya kalau boleh jujur bahkan bisa dibilang dari SMP lah, mungkin dari SMP, SMA, sampai di kuliah gini, setiap ada pencalonan tuh kan pasti ada visi misi. Nah, biasanya gue tuh nggak pernah perhatiin visi misi, jujur aja. Karena gue bingung, sebenarnya visi misi ini apakah beneran dijalanin sama mereka? Apakah cuman untuk ngisi bannernya doang? Menurut lu gimana, Chan? Menurut gue sebagai... statement gue yang tadi tuh. Menurut lu tentang statement gue yang tadi? Kalau menurut gue itu sebagai patokan sih. Karena kan visi itu sebagai vision lu ke depan, lu mau jadiin Imasta ini apa. Jadi kalau misalkan visi lu cuma buat main-main doang ya... lu nggak bisa dibilang ketua yang bagus kalau gitu. Soalnya kadang kalau gue lihat visi misi itu berjalan tidak sebanding dengan ada yang ada di lapangan gitu kalau menurut gue. Mungkin lu bisa lah waktu lu kampanye lu bisa bilang, oh gue mau ngelakuin ini, visi gue ini, misi gue ini, terus gue mau gini buat nanti organisasi gue. Ternyata waktu udah ngejabat nggak ada itu semua, cuman sekedar formalitas di visi misi kalau yang gue lihat selama ini ya. Kadang lu juga harus memaklumi karena itu kan ekspektasi lu, visi itu adalah ekspektasi lu ke depannya bagaimana. Jadi kalau di tengah jalan misalkan nggak sesuai ekspektasi lu ya gimana mau nggak mau pasti agak melenceng dari visi misi gitu. Kayak ini garis lurus ya lu agak belok dikit lah. Tapi kan yang penting tujuannya nyampe gitu. Ya nggak, Bang Alek? Betul. Setuju. Sekarang kalau lu gimana, Alek? Kalau lu, Alek? Ribet tuh gue liat-liat ya. Sorry, gue ke-mute anjir. Oke, jadi sekarang kalau menurut lu gimana, Alek, tentang statement gue yang tadi? Visi misi hanya sekedar... Visi misi yang sekedar formalitas ya, oke. Kalau menurut gue sih ya, sebenarnya visi misi itu adalah gambaran apa yang lu sebenarnya mau jalanin gitu di periode ataupun di dulu dong. Ini orang lagi disuruh ngomong, dia story loh. Lanjut. Oke, gue ulang aja ya. Jadi tadi kalau menurut gue sebenarnya visi misi itu adalah gambaran gimana lu mau menjalani, ya ibaratnya kan ya kepengurusan lu lah. Kan karena visi misi itu nggak terbatas hanya sebagai sebuah visi misi ketua 5 gitu kan. Bisa visi misi ketua lembaga yang lain, OSIS ataupun segala macamnya. Kan tadi lu udah dari SMP kan. Ya gambaran awal tuh udah pasti ada gitu loh. Kayak apa yang mau direncanakan, apa yang mau dijalankan itu udah pasti ada. Terus ya tinggal nanti gimana eksekusi yang dijalankan selama periodenya gitu kan. Ya kan tolak ukur keberhasilan dari visi misi itu kan ada di hasil akhirnya gitu. Sama kayak ibaratnya kita mau bangun rumah, kita kontraktornya, kita ketemu orang, yang kita janjiin dulu kan, kita kan nggak bisa kasih hasil kan. Ya, kita nggak bisa kasih rumah kan, kita nggak bisa langsung drop rumah kan di situ kan. Nah makanya kita bisanya ya kasih rencana anggaran dulu gitu loh. Misalnya mau renov rumah lah gitu, contoh gampangnya. Renov rumah ke klien kita ya kita kasih anggaran rencana anggaran kita dulu berapa. Kalau dia oke, ya ibaratnya kalau di sini berarti kalau masyarakat sipil oke, ya mereka vote salah satu dari kita. Dan ya udah kita jalankan kan. Ya kalau si pembangun rumah itu ya coba jalanin bangun rumah. Kalau kita ya jalanin periode. Nanti kalau ukur akhirnya ya ada di akhir hasil gitu loh. Kayak misalnya periode nanti orang bisa siapa yang terpilih. Iya, nanti tolak ukur visi misi dari situ. Mungkin beberapa visi misi orang kalau sepengalamannya gue ya, bukannya nggak berjalan sama sekali, tapi cenderung ke arah 60 ke 70% berjalan, tapi sisanya nggak berjalan. Nah, itu banyak faktor lah menurut gue di tengah jalan yang menghadang gitu loh. Contohnya kalau di periode yang sekarang itu ya corona ini, karena tiba-tiba semua full online kan. Jadi kayak planning-planning yang dulu disiapkan tuh jadinya udah pecah-pecah lah. Gitu.
Anyway, lu sekarang lagi di depan gedung teknik ya? Masih terang? Iya ya? dong. Ini di rumah gua udah malam. Masih. Oh, ini cuma sebelah loh. Lagi ini. Iya ya. Ini Naik kayaknya, nah sini. tuh, udah malam. Ayo naik atap. Ini baru bener. Aduh, sabar. Ternyata lu selama ini lagi di atap ya? Iya, tadi gua backgroundnya ini kamar gua. Dulu sekarang gua naik bukan cari Ima, gambar kalau gini. Bukan kantor Ima itu. Rumah gua kan Ima. Nah, Bukan. gimana? Hey. Itu apa karena lagi menyala nih kayak gila rumahnya Ima. Kita main pingpong dulu. Kangen gak sih main pingpong? Kangen gak sih? Main pingpong sama Abang Lukman. Iya, gua kangen. Gua kangen kalah ini sih. Kangen banget lu. Apa? Kita seri deh. Enggak, gua menang. Enggak, gua kalah. Masa sih? Kalah kan? Kalah gua. Gak apa-apa lah. Masih ada waktu lain. Kabar ya, Lukman. Iya nih. Kabar gimana ya, Lukman? Sama Mas Tom. Ya. Mas Tom sih masih beberapa ada doa. ya. Doakan aja lah ke mereka semua yang sehat-sehat. Amin. Yang penting sehat sih. Nah ini gambaran sih sebenarnya buat maba 2021 kan. Nih, jadi yang ada di background Alex ini adalah persis di depan Ima kita. Coba kita lihat dulu ya gambarnya. Kursus. Ada gambarnya. Sebelum corona ya kalau nggak salah gambarnya. Di depan Ima, foto depan Ima. Ada nggak? Kita coba gua ikutan cari deh. Ya, nggak kelihatan. Kelihatan, Be. Filter, Oke, ini saya kira. Nah, ini udah kelihatan. Siapa itu? Waduh. Ini caranya. Ya pokoknya ini kok jadi Ima doang. Nih. Nah, depannya itu ini depannya nih. Jadi itu bisa apa aja, like? Coba jelasin, like. Yang mana nih? Yang daerah background gua atau seberang background? Yang ada di background lu dulu. Oke, kalau ada di background gua, kalau ada yang ada di background gua, ya udah jelas di belakangnya persis ada net dan juga meja pingpong di sini ya. Tentunya kegunaannya buat main pingpong, bukan buat makan bersama ya. Gitu. Nah, terus tapi yang kedua, tapi nggak sedikit juga dibuat buat makan bersama ya. Iya, betul juga. Tetap aja bisa fungsional. Tapi mostly ya digunakannya buat main pingpong lah. Ya, lu tahu sendiri lah anak-anak Ima yang sangat cinta pingpong, pagi-pagi udah digelar tuh pingpong kan. Emang antusiasme masyarakat sipil main pingpong nih tinggi. Sampai biasanya gimana, Be? Kalau kalah, Be, disuruh kolong ya, Be? Kolong ya, Be? Udah tradisi ya, Be? Kalah kolong. Kalah ya kolong. Aduh. Biasanya kalau orang yang nggak mau kolong, kalau orang udah nggak mau kolong, lebih baik jangan diajak main. Karena lu udah pasti menang. Cukup orangnya. Gue sampai sekarang nggak pernah kolong sih, Be. Karena lu nggak pernah main. Iya, itu dia. Karena gue nggak pernah main. Suara gue jelek gak sih? Enggak. Jelas. Nah, di belakangnya lagi itu adalah lift. Kalau yang belum tahu itu apa itu? Sabar, Be. Belum habis, Be. Di belakangnya dikit nih. Ada Bapak Lukman. Okay. Jangan lupakan Bapak Lukman di sini. Siapa itu? Jadi ini yang hitam ini baju hitam nih. Apa? Ini baju hitam nih ya, jangan salah ya. Bukan hitam yang lagi ngomong. Bukan yang pertama ini ya. Siapa tuh? Siapa tuh? Nggak tahu juga kalau itu siapa, jujur nggak tahu. Ya kalau pokoknya Bapak Lukman ini supplier perut kita lah di lantai 6. Sudah kayak gitu ya. Ya mau melepas dahaga bisa, mau isi perut bisa gitu. Mau ngeprint pun bisa gitu. Kan? Iya, mau kelas bisa. Emang serba bisa Bapak ini. Ini biasanya kalau pagi-pagi gue udah nyampe ke kampus tuh, pasti nongkrong di Lukman dulu, ngopi dulu pagi-pagi, udah mantep banget.
Itu mungkin bisa dibilang ini ya, pembimbing akademik. Waduh. Kalau lu mungkin di kampus, pembimbing kalau di non kampus akademik, lu- pembimbing non akademik. dua-duanya bisa dia. Kalau lu di kampus ada pembimbing akademik, di IMAS tuh ada pembimbing akademik dan non akademik. Iya. Aduh. Serbaguna ini bisa dua-duanya sih. Ini Terus kalau yang belakangnya apa? kenapa? Ini Belakangnya lagi lagi ya itu gimana, udah Bek? jelas itu li. Enggak, itu yang Kenapa rambutnya tuh? dikuncir itu namanya Ilham ya. Yang rambutnya dikuncir itu namanya Wah? Ilham. Baju merah. bukan. Ini udah mulai Bukan. melenceng sepertinya ya. Sudah semakin Geser lama dulu, ya. geser. Oke. Itu tadi di depan Ini, Nah, sabar, cukup sabar. kali ya, Lek, ya. Gue udah ada. Apa ada Udah lagi? dapat gambar ini nih. Udah dapat gambar yang tadi, B. Yang lu nggak kelihatan. Sabar. Mana ya tadi gue simpan? Duh, gelap banget nih di atap. Gak ada mana-mana. Nyamuk nggak? Bentar. Ada nyamuk Gak nggak? ada nyamuk mah. Gak kuat terbang nyamuknya. Di sini nggak ada foto Ima di dalam sih. Gak ada nih, gue Ambil ada alat CCW. cari. Ada CIC. Gak ada gue yang di depan ini, Mak. Gue bisa tayangin video Nah. kayaknya deh. Tuh, ini gue bisa kasih lihat deh. Nah, ini adalah Ima dulu sebelum pas lu baru masuk ya, Lek ya? Kan ya? Masuk semester 1 ya? Benar Masih banget. kayak gini ya, Ima ya? Bener banget. Iya, itu Iya. semester 1. Kumuh banget sih. Kumuh. Ima dulu tuh lebih seru, lebih autentik lah dari Ima yang sekarang. Next. Udah. Mau kasih lihat apa? Kita ke Chandra dulu. Jadi, di dalam sekretariat IMAS, Pak, itu ada. Jadi kalau kita masuk dari yang tadi itu, ini samping meja pingpong nih ada pintu ya buat masuk ke IMA. Kalau lu masuk, itu ada Ini, tempat buat bentar. main Ini IMA biliar. baru apa IMA lama nih? IMA baru. IMA lama apa IMA baru nih? IMA baru, oke. IMA baru. Ini kalau lu masuk, lu buka itu ada tempat main biliar pertama. Ada sekitar 3 meja biliar lah ya, kalau bisa dibilang ya. Meja biliar. Iya, oke. Oke, meja biliar. Depannya lagi ada ini, ada co-living. Enggak co-living sih. Bisa tidur-tiduran. Iya, Bisa puzzle. tidur-tiduran. Kalau ya lantai puzzle. Kalau lu belok kiri itu ada kantor Imasta. Atau lu mau kerjaan Imasta, bisa ke situ. Nah, di dalam kantor Imasta, di sebelah kanan itu ada jendela rahasia. Jendela rahasia itu menuju ke balik Chandra ini. Yang Chandra sekarang berdiri ada di situ nih. Ya. Lek, boleh balik ke background tadi, Lek? Coba kasih lihat, Lek. Background teknik. Bentar ya. Dah. Kasih tunjuk, Lek, mana jendela ini, Lek. Jendela legend, Lek. Waduh. Jendela menuju aja. atap. Bentar ya. Hitung dulu ya. Itu aja. Kira-kira ya di sini lah. Itu lihat air dari atap. Kira-kira ya di sini lah. Dari atap. Itu Imasta. Kira-kira ya di sini lah. Enggak, bawahnya. Inilah. bawahnya. Enggak lah, Bawahnya, di sini lah bener. Coba lu geser dikit. Itu kan ini ngaco. Apa geser apa? Lu geser bukan sebelah situ. Apa yang geser? Ini mah nggak bisa Nah, geser. Lu geser. Nah. Lu geser ke sana. Gini. Jangan bukan. Gini. Kembali lagi. Nah, tuh ada jendela yang kelihatan tuh. Nah, itu Jangan. tunjukin, Lek. Iya, di Itu lantai-lantai yang putih-putih, Lek. lantai ini. Bukan, bawahnya. Bawahnya. Bawahnya Potongan kelihatan dong. Bawahnya. Gimana? Itu kelihatan. Kelihatan itu. Ini mah Hexos. Enggak, bener. Like Itu atap. Itu atap tuh. Yang perpotongan gedung. Tunjuk. Mana yang tadi lu tunjuk? Yang tadi lu tunjuk mana coba? Ini kan. Ini. Aduh. Nah, ya itu. Jadi ada badan gua itu. ini. Nah, itu. Gitu. Atasnya itu BEM. Nah, iya, atas Oke. itu BEM. Nah, jadi dari jendela itu, jendela yang gak gede-gede amat, paling kira-kira berapa senti? 40 senti kali ya jendelanya. Sebenarnya 10. sebenarnya sih konfigurasinya bisa diatur.
Bisa diatur ya, adjustable. Bisa sampai 120 cm juga lebarnya. Tergantung yang bisa makai aja. Sama kebutuhan badan. Tapi biasanya gue pakai seekonomis mungkin, sekecil 40 cm. Nah, jendela legend itu mengarah ke atap. Kasih lihat atapnya, Chan. Jelasin, Chan. Itu arahnya kemana? Ini dikasih lihat. Kasih yang ini nggak sih? Sabar ya, kawan-kawan. Ini itu ngelihatnya ke arah TA. Ini CP nih ya, atas gua. Lihat ini nggak sih, kawan-kawan? Ini nggak sih atap kita, kawan-kawan? Nah, ini dia nih. Gue nggak bisa foto kayak gitu, cuy. Nah, jelasin nggak ada foto-foto gitu. Gua ada. Udah. Masuk. Sekarang disuruh masuk. Sabar, gue masuk dulu. Nah, oke, sudah di dalam, kawan-kawan. Ini dia. Ini di luar. Iya kan di dalam gedung dong. Taruh lu kayak dulu. Foto yang tadi dong. Apa yang tadi? Yang masih di luar. Foto yang di luar. Kita disuruh bolak-balik terus nih, Chan, pakai background. Oke. Chan, jelasin, Chan. Apa nih, Chan? Tempat apa nih? Apa nih? Ini tempat yang nggak semua orang, ini nggak terbuka untuk umum ya. Ya, ini hanya warga sipil tertentu ya. Hanya warga tertentu yang bisa naik. Iya. Nggak semuanya bisa. Dan berat badannya juga nggak bisa terlalu over ya. Bahaya ya. Takut jebol. Ada yang nelpon nih. Siapa tuh? Jangan dong. Oh. Wah, parah lu ya. Oke, jadi gue nggak nyebut nama. Kalau lu naik lagi tuh, kalau lu sampai ke ujung atapnya, ke sudut tertinggi, elevasi tertinggi dari atap tersebut, ini dia view-nya kalau sore. Ini kalau yang sebelah mana? Sebelah sininya nih. Ini sebelah sininya itu adalah arah barat. Jadi sunset ya. Nggak perlu ke Bali, ntar juga bisa, cuy. Itu keren banget sih. Itu siapa yang foto, Chan? Lu, Chan? Ini gue yang foto. Ini gue waktu itu belajar foto sama Acin, terus gue foto. Wih, calon ketua IMA yang baru nomor 2 jago foto gue lihat ya. Jago foto. Turun, dingin. Turun, gue turun dingin. Yang kuat, dingin. Kok gue nggak punya foto itu? Gimana ini, Banat? Karena COVID jadi ini susah ya. Agak susah buat ini. Ini waktu lu masih ini ya? Banat nggak ada? Banat nggak ada. Tipu Banat, nggak berani. Corona Banat. Ini waktu di Pengmas nih ya? Waktu di Pengmas ya? Ada gak sih suara gua? Halo? Chandra. Waktu di Pengmas ya. Oh, kayaknya sampai gede delay. Gue dengernya jelas sih. Gue delay sih, kayaknya gue unstable deh. Oh, bukan. Makanya turun dari atap gak ada sinyal. Iya, turun dulu, gak ada sinyal lu di atas. Wifi-nya? Bukan Alek mau nyampe. Nah tuh kan, nge-lag beneran tuh. Nge-lag beneran kan tadi barusan. Ini turun dulu dari atap kayak gue nih, bisa pakai wifi. Oke. Ada lu punya foto dalam nggak? Nggak ada ya? Ini kan jadi tes ini ya, tes pengetahuan Imasta nih ya. Iya nih, jadi muter-muter nih. Tes touring gue lihat. Lu nggak ada dalam ya? Nggak ada. Gue ada video sih, ada video. Kalau itu nggak ada. Nanti. Jadi ini yang gue bilang tadi, ini kalau meja pingpongnya adanya di ini tempat Alek duduk. Itu juga ada meja-meja buat makan, buat nugas. Oh iya, disclaimer makanan nggak boleh masuk. Jadi bahas IMA nih kita, bukan bahas. Jadi bahas do and don'ts-nya IMA ya kayaknya. Jadi kalau kita masuk, seperti yang gue bilang tadi, ada 3 meja biliar di situ ya. 3 meja biliar. 3 meja biliar. Biasanya kalau lagi gabut bisa membiliar dulu di situ. Yeah. Nah, ini ada yang kilau-kilau apa nih, Lek, di atas lemari, Lek? Wah. Banyak banget tuh gue lihat ya. Itu apa ya? Emang biasanya tiap tahun entah dapat
hal yang biasa itu ya. Entah dapat berkah apa gitu kan. Teknik sipil untar selalu dihadirkan maba-maba yang jago olahraga gitu, jago ke seni gitu. Jadi emang udah biasa gitu teknik sipil untar tuh memperoleh banyak piala-piala di setiap ajang perlombaan gitu, baik lomba internal kampus maupun eksternal kampus gitu. Ya itulah buktinya ini nih di atas tangan saya ini. Iya, bahkan sebenarnya kalau misalnya kita bisa masuk nih di atas kepala saya ini ada lagi nih 5 piala besar gitu, piala juara umum. Juga kannya lagi masih ada juga yang itu masih ada. Bahkan udah ada yang dibuang sebenarnya. Udah terlalu tua. Karena kepenuhan ya. Iya, nggak tahu udah penuh, udah bingung mau taruh di mana. Mungkin email lain atau band lain mau piala, terima piala nih kita mau sumbangin ya kebetulan. Atau ini buat EBP. Calon pemenangnya kita kasih piala ini, ganti stiker. Jangan. Kasih piala itu aja. Makin banyak itu. Hemat budget kan, kita sekarang ibaratnya cari inilah jalan keluar dari kepenuhan piala ini gitu. Coba Be, lu tau nggak Be? Ya, jadi balik lagi ini adalah coba nih Be, lu tau nggak Be hal yang paling serem ditakutkan kalau misalkan hal yang paling menakutkan yang terjadi nih di Jakarta. Gimana sih gue ngomongnya? Gue bingung sendiri. Maksud gue kayak maksud gue tarik napas, sabar. Tarik napas dulu, minum dulu. Minum dulu. Ikut minum lah. Orang aku jadi kayak gini cuy. Kenapa? Maksud gue lu tau nggak hal yang menyeramkan, yang paling ditakutkan yang terjadi buat piala-piala ini? Apa tuh? Tahu nggak Be? Apa? Gempa di Jakarta. Gempa di Jakarta Be. Tadi udah ngomong. Itu sempat gempa kan? Sempat goyang. Iya sempat gempa waktu itu. Sempat goyang itu. Tahu nggak Be? Nggak tahu kapan gempa. Jadi pas periode lalu sebelum periode Oman, jadi ada pas sudah mau dekat-dekat pemberhentian kuliah offline, jadi daring semua. Nah belum lama itu ada gempa itu, terus udah pada balik kan posisinya. Ada ya Chan yang masih di kampus ya, cuma dikit orangnya. Masih ada. Ada yang udah balik terus, udah balik ke rumah terus balik lagi ke IMA buat ngecek. Iya, gara-gara takut piala jatuh. Masa sih ada gempa? Iya. Ada, sempat ada. Gempa? Dulu kayak ada rekamannya ya, Chan? Kenapa? Ada rekamannya nggak sih waktu itu? 3 detik gitu? Gue lupa deh kalau rekamannya. Kayaknya ada deh. Lupa juga ya. Lupa juga udah lama. Akhirnya goyang gitu. Gitu. Nggak tahu ya? Saking banyaknya ya. Jangan-jangan beban. Ini kan kalau lu tahu tanah di Untar ini kan turun terus ya. Konsolidasi. Mungkin salah satu beban terberatnya itu piala kita ya. Waduh. Bahkan tanah Untar itu tak mampu juaranya ya. Sih. Kebetulan memang Imasta itu ada ini, kita pesugihan piala. Tiap tahun menang terus makanya ya. Waduh. Ada ininya kok. Ada. Ya, kita. Kalau kalian mau lihat, kita nggak perlu begitu juga bisa lah. Tapi kan kalau nggak jago nggak bisa bro. Kalau kita kan memang jago bro. Ini adalah kalau maksudnya terbukti. Ini adalah salah satu event yang diadakan oleh UI, lomba basket ya waktu itu ya. Nah. Dan di belakangnya itu adalah supporter-supporternya cuy. Gila, jadi warga sipil ini solid ya. Kita punya namanya Starmi, Mas Starmi. Betul banget. Mas Starmi. Apa tuh? Ini selaku ketua Starmi, gimana Starmi? Coba kita tes pengetahuan. Alex silakan dijelaskan, Lex. Waduh, kok jadi tes Alex? Ini kan bagian dari banat ini nih, banat periode ini Starmi nih. Periode banat itu udah selesai, Pak. Sekarang adalah waktunya calon ketua yang baru. Jadi coba Alex selaku pemegang bendera Starmi bisa jelaskan.
Oke, kalau Starmi itu gue jujur kepanjangannya gue agak lupa. Tapi intinya adalah supporter Imasta. Ya, itulah. Intinya itu ibaratnya suatu program yang dibentuk untuk mengumpulkan supporter-supporter anak-anak sipil buat ngedukung tim sipil kita, tim IMA kita tuh kalau tanding. Entah mau tanding di Teknik Cup, entah tanding di TSAC, entah ke UI. Ini dia. Ya gitu-gitu Ini dia lah. Imasta dengan supporter-supporternya. Dan jangan takut Dan lah ini, buat support IMA karena seru banget pertandingan-pertandingan yang dimain sama anak sipil. Pak Jemi. Pak Jemi, dosen kita, alumni kita dosen juga. tersayang. Jadi ini adalah supporter Imasta ini cuma berapa doang? Paling cuma 50 orang mungkin ya. Itu kan cuma hadirin closing itu. Foto itu, gue ingat. Iya, hadir closing doang. Hadir closing aja kayak gitu, karena kebetulan saya juara 1. Iya. Nggak terlalu rame sih, nggak seramai dulu. Soalnya anak-anak situ udah bosan menang, bosan pas closing juara mulu, juara umum, jadi agak bosan ya buat ngehadir acara-acara boring kayak gitu. Ya kalau cuma closing ya seadanya lah. Tapi kalau pertandingan ya harus rame. Ya itulah gunanya Starmi kan, Be? Betul nggak, Be? Betul. Gunanya Starmi ya di situ pusatnya. Closing itu udah pada bosan. Iya, ya udah menang udahlah, udah tahu menang gitu kan, udah tahu menang ya udah gitu. Kecuali final, kalau final lo bara-bara. Apa tikap ya? Juara umum. TSAC. Kalau yang berturut-turut sih cuma tikap sama yang di lomba basket di UI itu. Kalau di UI itu TSAC ini kita berturut-turut nggak? TSAC ternyata berturut. TSAC enggak, TSAC itu tahun lalu. TSAC itu 2018 DPM FEB kalau nggak salah. Terus 2000 ini? 2019. Terakhirnya itu kita, ya kita. Terakhirnya kita. Kamu nggak berturut? Kan sempat, oh enggak deh, bukan di iniin acaranya. Cuma ada perlombaannya yang di stop. Taruhan negara sport. Ini TSAC. Nah, yang itu gua ada nih 2020. Awal. Tahun 2020 awal itu. 2020 awal. Maret. Oh, berarti TSAC 2019 DPM FEB. Pas masih semester sebelumnya lagi. Ini gua nih, gengs. Ini gua nih. Mungkin maba-maba nggak tahu kan yang mana sih Koko GB. Ya udahlah itulah. Emang nggak jodoh buat dikasih. Apa-apa nih? Sabar bang, sabar. Buru-buru banget bang, sabar bang. Nah, ini baru teknik cup. Kita juara teknik cup. Juara umum juga kita. Kalau teknik cup kita udah tripit. Kita udah tripit. Mungkin ada forfeit cuy. Forfeit. Iya, forfeit. Yeah. Terakhir. Lu jangan kurang-kurangin dong. Yang penting kan pialanya udah di secure. Piala bergilir itu sudah jadi milik Imasta, bukan? Iya. Ada di belakang kepala Alex gitu ya, dipajangnya. Oh iya, udah nggak bisa digilir. Mana tuh piala tuh? Udah nggak buat. Ini tolonglah buat mungkin nama BEM pusat lah, itu kan penyelenggara. BEM pusat ada nggak kalau TSAC? Ada kan ya? TSAC dari BEM pusat. Enggak, BEM pusat ikut nggak? Ikut ya? Oh enggak. Kan dia sebagai panitia. Oh, ya BEM apapun itulah. BEM, DPM, IMA kalau bisa menangin dong. Kita udah penuh nih, udah nggak punya lemari lagi kita buat piala. Mungkin boleh dari BEM pusat mau beliin lemari gitu. Kurang lemari. Colek siapa? BEM pusat siapa sekarang? Ketuanya belum ada. Belum ada. Kita colek saudara ada. Ini ya, Koko David dulu. Iya, Koko David dulu. Koko David. Boleh ini himanya dibeliin lagi Koko David. Himanya dibeliin lemari gitu, yang satu di sini nih. Nggak kelihatan ya. Di bawah tulisan I sama M itu kan bisa taruh satu lemari.
buat piala-piala IMA ya. Nah kita butuh ini aja, ekspansi dikit gitu buat ruangan lemari khusus gitu loh. Kasian kan itu piala ditaruh atas lemari. Atau IMA kita gedein aja. IMA sebelah kita ini aja, kita bubuk gimana? Waduh. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Ini maksudnya aja semenjak IMA sebelah itu. IMA sebelah apa nih? Itu Lukman. Oh. Lukman maksudnya. Lukman kan juga IMA kita. Benar. Ini kan juga part of IMASTA. berarti secara nggak langsung lu mau gusur lapak Lukman dong? Waduh. Enggak. Ya, lapak kita alokasikan. Oh. Dan dekat itu WC disabilitas tuh nggak ada gunanya tuh kalau jujur tuh. Dibangun tapi nggak ada gunanya. Boleh tuh. WC-nya jadi ini gudang piala ya? Gudang piala gitu, gudang piala. Jangan, ntar kalau IMA lain datang lihat nggak ada piala, kan itu justru kita mau flexing dikit lah, cuy. Nggak usah, kita taruh di lift aja gimana, kita kita tempel di lift satu-satu. Jadi satu lift cuma di gedung utama aja gimana? Apa? Gedung utama gimana? Waduh, gedung utama. Kayak dalam kurun waktu 3-4 tahun lagi kita udah bisa hias ini deh, hias gor pakai piala kita. Jauh ya. Amin. Oke, jadi gue lihat di IG Imasta. Bunyinya kayak gini. Prokernya Alek. Mulai nih. Ada PBI Imasta, ada IMAKAP, ada Komat, LKM Imasta, Baksos, dan CNE. Kemudian dari nomor urut 2, prokernya ada IMAKAP, CNE, Komat, LKM Imasta, Baksos, Forkom, Sivil Sosial, Donor Darah. Kalau Forkom udah ada ya, Chan ya? Terus Civil Aspiration Week juga udah ada ya? Udah. Halo? Acting Suara lu nggak ada, Be, serius di gua. Civil Sosial. Halo. Ada? Ya. Terus. Yang baru adalah Civil Sosial. Apa nih Civil Sosial? Sama donor darah juga baru ya? Alek baru join. Mulai DC nih kawan-kawan. Alek ada 2. Iya, satunya DC. Alek ada 2. Yang satunya DC ini. Aja itu yang satunya. Bisa kikin lah. Civil Sosial dan donor darah. Itu adalah program baru. Civil Sosial tuh sebenarnya ini sih lebih ke kayak misalkan kita ke panti asuhan dalam jangka waktu berapa, misalkan di akhir periode kita ke panti asuhan buat membantu panti asuhannya gitu. Itu salah satu civil sosial. Bisa juga kalau mau misalkan di bulan puasa terus kita buka buat bukber gitu. Bukber, bikin paket makanan buat bukber orang-orang di jalan, kita bagi-bagiin, itu juga salah satu civil sosial juga. Gitu. Oh, berarti perbedaan gue lihat lu di sini punya Baksos. Apa nih bedanya? Ya. Kalau Baksos kan dia ke satu tempat gitu, maksudnya lebih spesifik ke suatu tempat gitu. Buat bakti sosial di sana gitu, ngebantu masyarakat di sana. Kalau ini lebih ke lingkungan di sekitar Untar gitu. Oh, berarti kayak buka puasa itu yang lu bilang gitu ya. Membantu terus bencana kalau donor alam. darah. Donor darah ini gue kayak pernah lihat ada di salah satu proker siapa gue lupa. Donor darah ini memang gue lupa. Gimana kalau donor darah? Ya, kalau donor darah ini emang mungkin nggak tahu sih. Gue dulu kan juga sempat ikut apa dulu namanya ya, proker gabungan antara BDX. Nah, BDX itu. Nah, karena waktu itu COVID, jadi dibatalin BDX-nya. Nah, gue di sini mulai mencoba buat kayaknya ini bagus deh buat di Imasta gitu. Jadi akhirnya gue pakai donor darah gitu. Paling lagi kita pakai tempatnya sekitar lagi Untar aja. Donor darah nih kayaknya lagi
Dan ini juga bisa lo kerjasama dengan kedokteran nih kalau misalnya mau, atau dengan PMI mungkin. Biasanya donor darah adanya di kedokteran nih kalau nggak salah. PMI sih biasa kita kalau kerja sama. PMI sama kedokteran. Kalau kedokteran gitu. Gue punya cerita yang agak ini juga tuh di donor darah. Dengan PD-nya gue masuk ke tempat donor darah sama teman gue Nathaniel Samuel. Masuk dengan PD-nya, lihat orang ditusuk pakai jarum, lemes keluar lagi sih. Jadi donor dong. lemes gak bisa. Oke, itu udah tadi dari si Chandra, terus balik lagi ke Alek nomor 1. Gue lihat lu ada PMB IMA, IMAKAT, Komat, Atau IMASTA, Baksusiane. Ada beberapa yang memang sudah ada di IMASTA sebelumnya, yaitu IMASTA sekarang, tapi lu hilangkan di sini. Contohnya adalah Forkom dan Expedition Week. Kenapa lu hilangkan itu? Oke. Sebenarnya kalau dari gue pribadi itu bukan gue hilangkan sih. Tapi kegiatan tersebut kan sebenarnya bagian dari job desk departemen. Jadi itu kan bagian dari departemen pengabdian masyarakat. Jadi kalau di sini gue hanya menuliskan program kerja IMASTA yang ibaratnya tuh di luar departemen. Jadi memang program kerja yang berdiri ya program kerja IMASTA gitu loh, bukan program kerja departemen IMASTA gitu. Jadi gue di situ gue bedain sih. Lu bukan takut ini ya, takut nggak jalan ya? Bukan takut nggak jalan lagi ditolak ini ya? Bukan. Lagi ditolak sama jurusan enggak ya? Kalau masalah apa ya? Kalau yang masalah Forkom ini, karena kan keputusannya juga sampai titik ini nih, titik rekaman kita ini kan nggak ada kejelasan kan. Kayak kenapa sih sebenarnya Forkom tuh yang terakhir ini yang semester genap ini dibatalkan gitu loh. Karena kan ya kita tahu sendirilah. Ada yang tidak mau diskusi gitu kan. Dia gonta-ganti background nih. Ini nih jendela yang tadi gue bilang yang bisa ke atap, sebelah kirinya atap. Oh iya ini. Gonta-ganti background. Next leg. Oke ya. Jadi kalau yang tadi soal Forkom itu masih apa ya? Gua sih menganggapnya lihat situasi lah. Karena sempat ada gua terus Homan sama beberapa anak IMA yang lain tuh ketemu sama fakultas, sama Pak Dekan, Bu Wadek, ada Pak Harto, Bu Heni, dan juga jajaran-jajaran dari fakultasnya lah. Sama Andres Sonolo juga kayak ketua BMFT, kalau nggak salah. Atau cuma sama Homan ya? Atau sama gitu. Lupa. Pokoknya sempat ada ketemu gitu. Jadi sempat bahas soal masalah Forkom ini. Jadi kalau dari ya gue dengar keputusan dari Bu Heni. Halo, kenapa? Ya lu kenapa ikut? Itu kan bukan job desk lu. Kan lu sorry. bukan bagian dari job desk itu. Forkom kan punya maksudnya Forkom punya Pengmas, tapi kenapa gue ikut diskusi gitu? Ya, kenapa lu ikut? Ya, gue kepo. Gue diajak sama ketua, ya gue ikut aja lah. Oh juga kan ibaratnya bukan cari muka ya? Menambah pengalaman gue juga kan gitu loh. Kalau cari muka enggak lah, ngapain gue cari muka? Punya muka? Ya? Bukan ya? Iya bukan lah. Nilai gue aja udah dijelekin sama Bu Hen ini. Jadi bukan lu nggak tulis di situ, nggak tulis di proker lu ini, bukan karena lo takut itu ditolak jadi proker yang nggak jalan ya? Bukan ya? Ya bukan. Pokoknya tadi mungkin kepotong-potong ya perkataan gue. Ini mungkin gue terusin dulu. Jadi sebenarnya dari gue sendiri, kan waktu itu sempat yang tadi gue bilang ada diskusi sama pihak fakultas terkait masalah Forkom ini, karena Kaprodi kita sama ketua Ikatan Mahasiswa kita ada hubungan kurang baik lah gitu kan, ada sedikit miskomunikasi gitu. Jadi ya di situ mau coba diluruskan dan coba dibantu gitu kan, coba minta inilah konsultasi masalah lah istilahnya gitu. Nah terus dari pernyataan Bu Wadek juga si Bu Heni, dia juga ada bilang kalau kalau misalnya tuh Forkom ini ibaratnya kayak membatasi waktu mereka buat job juga gitu loh.
Karena ibaratnya kita sebagai pihak mahasiswa mempersiapkan Forkom itu matang-matang gitu. Terus mereka datang, tiba-tiba kita bawa semua kayak segumpal masalah gitu loh ke mereka. Jadi kalau dari gue pribadi, mungkin bentuknya belum tentu Forkom gitu loh. Jadi program departemen pengabdian masyarakat ini yang tadinya tahun ini kan dibikin Forkom. Kemungkinan mungkin kalau dari gua bisa jadi Forkom kalau memang dari keputusan prodi kita menyetujui adanya Forkom. Tapi kalau memang nggak bisa, gua pribadi ingin melakukan yang namanya kayak ini sih, evaluation week. Jadi di sana itu kayak contohnya tuh, jadi kayak kalau sebenarnya jatuhnya gitu kayak Forkom, cuma si siapa namanya prodi ini dia itu balas itu bukan kayak kita dalam pertemuan terus dia kasih tanggapan gitu loh. Tapi kayak ibaratnya kita kasih evaluasi kita sama satu semester kayak Forkom biasanya kan Forkom per semester kan. Nah tapi nanti jawabannya mereka juga ibaratnya tanggapannya mereka ya kayak balasan ketikannya gitulah. Jadi kita kasih PDF kita, mereka balas PDF kita juga gitu loh. Jadi ibaratnya kan kita kan sebagai mahasiswa juga dan juga prodi itu kan butuh feedback dari kita kan untuk memajukan ibaratnya kualitas prodinya lah gitu. Seharusnya seperti itu. Pada kenyataan juga kayak iya gitu. Kan makanya kita kan lihat dulu situasi gitu loh. Karena kan di zaman sekarang situasinya susah terbaca gitu loh. Makanya kalau misalnya dibaca lagi alasan kenapa gue mau jadi ketua, kalau pada cek Instagramnya gue pengen berusaha beradaptasi lah ya, karena keadaannya sedang nggak menentu gitu loh, baik dari masalah masalah global yang ada ataupun masalah-masalah yang kayak gini-gini gitu loh, banyak hal yang sangat nggak menentu di saat seperti ini. Tunggu, ini durasi udah kayak ini ya, kayak podcast beneran, kayak podcast Corbuzier. Kita udah mau kalahin podcast podcast Om Ded. Om Ded ya. Lewat sih gue rasa nih. Kita perlu diundang Om Ded nih. Boleh nih. Ini ya, topiknya apa topiknya? Pertama kali podcast melewati saya, podcast mahasiswa durasinya melewati saya gitu, ya kan? Ya berarti kan apapun prokernya sebenarnya tetap tujuannya tuh sama, yaitu memberikan aspirasi, feedback ke jurusan. Dan itu menurut gua bagus sih, baru kemarin ada proker ini yang menurut gua ini bagus juga sebenarnya. Feedback ke jurusan juga bisa tahu apa sih yang sebenarnya kurang karena kalau misalnya nggak ada feedback menurut gua sih nanti jadinya makin lama makin belok kalau misalnya nggak ada ini kan. Sama aja kayak negara kan juga butuh feedback dari masyarakatnya. Benar. Apa gitu kan, benar ya. Ya udahlah, berhubung waktu nih kita sudahi podcastnya. Teman-teman semua, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa hadir buat di ad hoc. Berapa? Chan, kasih tahu Chan. Tanggal, jamnya, platformnya, kita semua kasih tahu. Sampai sini. Halo? Chan. Wah, Chandra hilang nih sepertinya ya guys ya. Halo, ada nggak suara gua? Ada. Jangan lupa tanggal 28 Juni 2021 pukul 3 sore waktu Indonesia Barat ya guys. Jadi hati-hati ya, kalau yang lagi di Manado, di Iya. Makassar ya Chan ya, hati-hati ya, jangan pakai Wita ya. Ya jangan pakai Wita. Kita pakainya jam 3 Wita udah voting lagi, kita nggak tahu kan. Oh ya, votingnya kapan? Just tahu dong. Votingnya itu dilakuin di hari itu juga sampai tanggal 30 Juni. Jadi dari 28 Juni sampai 30 Juni. Di 3 hari. 3 hari. Kalau votingnya dengan cara apa, nanti votingnya itu bakal di dalam grup lain. Seperti tahun lalu. Cuma kalau untuk platformnya apa, itu ntar tunggu keputusan dari BPH 5 lagi. Karena gue juga sampai sekarang nggak tahu. Oh. Ya, lu juga harus tahu sih, karena lu kan bukan satunya, lu kan cuma calon dong.
Betul. Makanya kita kan nggak dapat spoilernya juga. Iya. Iyalah, jangan dong. Iyalah. Jadi gunakan hak pilih kalian karena pilihan kalian beberapa waktu ini akan menjadi nasib tim Masta untuk 1 tahun ke depan. Keren nggak gue? Betul tuh. Mungkin boleh nih KPU kalau misalnya butuh host. KPU kalau butuh host boleh nih. Butuh moderator ya. 2024 kan? 2024 kan butuh host debat. Pas tuh ya, Be. Pas ya. Pas. Bisa cari muka juga kan? Habis itu langsung jadi gubernur. Kayak kemarin. Waduh. Jangan. Berat nih. Gak bisa sih. Sabar, Be. Sabar. Jadi ngomong politik kan. Jangan. Oke, Lek. Jadi dari nggak kelar nih kita depan. Iya. Ntar di sini jadi ngomongin politik. Ntar malah jadi ngomongin White House kan jadi aneh. Waduh, berat. Lu kasih pesan lu buat warga sipil. Oke, kalau dari gua buat seluruh warga sipil semuanya, jangan lupa datang ke Atoki Master ya. Buat pada tanggal 28 Juni 2021 jam 3 sore. Untuk platformnya nanti menyusul bakal dikasih tahu sama Jenderal Jenderal dan juga perwakilan dari angkatan kalian masing-masing. Dan juga jangan salah pilih nomor 1 ya teman-teman. Thank you. Oke. Next, Chandra. Ayo, Chan. Nomor 2. Asik. Kalau gue jangan lupa tanggal 28 Juni 2021 jam 3 sore WIB ngadirin advoknya sama Ini orang lagi kasih penutupan dipotong. Ini emang host kita ini berantak loh orangnya. Ulang. Ya, pokoknya jangan lupa vote nomor 2 for Better Imasta. For Better Imasta. Oke, anyway, thank you banget, Lek. Chan udah hadir di podcast kali ini. Sorry banget kalau misalnya salah-salah kata. Dan disclaimer lagi, gue di sini netral, gue nggak berpihak pada Alek atau Chandra. Kita juga nggak ngomongin itu dari tadi. Gue di sini nggak tidak memperlihatkan gue pilih siapa. Jadi kalian kalau mau tahu gue mau pilih siapa, bisa lihat di IG Imasta, gue ada komen. Enggak, bercanda ya. Semua harus bluber dan jurdil, oke? Bluber jurdil. Tetap gue juga masih mempertimbangkan. Kenapa? Jangan lupa gunakan hak suaranya sebaik-baik mungkin. Iya, betul. Bluber dan jurdil ya, jangan lupa ya. Iya. Ya, jangan lupa. Ingat. Udah, itu aja. Apalagi yang mau ditambahin? Ada yang mau ditambahin nggak? Nggak ada sih kayaknya. Nanti pertimbangkan sih siapa yang nanti durasi ini. Kenapa, Be? Gue masih mempertimbangkan siapa yang ini. Masih mempertimbangkan siapa yang bisa ngasih BPP, potongan BPP paling gede aja. Berarti gue pilih dia nanti. Kalau potongan BPP udah di luar ranah IMA. Sorry nih. Beda permasalahan yang nilai gitu ya. Udah bukan ranahnya IMA itu BPP. Kita aja nggak ada urus BPP. Iya. Cuma urus tanggal bayar aja. Iya. Ini kayak GB ini